Oke, selamat datang di mata kuliah RKS 425, Pemrograman dan Penilaian Keamanan. Perkenalkan, nama saya Supardianto yang akan menjelaskan mengenai mata kuliah ini. Sebelum itu kita lihat dulu mengenai dari deskripsi mata kuliahnya, bahwa mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah yang akan menggunakan konsep dasar dari penilaian keamanan terhadap suatu sistem melalui metode penilaian keamanan yang tersedia. Oke, kita lihat apa yang bisa kita capai dari pembelajaran pada mata kuliah ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah yang akan mendukung untuk pembelajaran di mata kuliah yang lain. Kita lihat kompetensi khusus yang akan dicapai pada proses pembelajaran di mata kuliah ini. Yang pertama, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai arti dari penilaian keamanan. Sehingga kalau nanti teman-teman sudah menguasai atau belajar mengenai lebih dalam mengenai mata kuliah ini, diharapkan teman-teman bisa tahu apa itu arti dari penilaian keamanan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model yang digunakan untuk penilaian keamanan. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita akan membahas mengenai banyak model untuk penilaian keamanan pada suatu sistem. Ada nanti seperti OAuth, kemudian ada SRIDE, ada Octave. Nah, itu nanti diharapkan teman-teman bisa menjelaskan model-model yang sudah kita pelajari. Lalu diharapkan juga teman-teman dapat menyajikan hasil dari penilaian keamanan pada suatu sistem dalam bentuk dokumen yang baik. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan melalui metode-metode yang sudah teman-teman pelajari, teman-teman harus tuangkan hasilnya dalam bentuk dokumen, ya, sehingga itu bisa dikatakan menjadi suatu report, ya, seperti itu. Nah, kita mulai lihat dulu dari penjelasan mengenai apa itu penilaian keamanan, ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ya, apa itu penilaian keamanan? Di sini dikatakan bahwa penilaian keamanan atau dia dikenal dengan nama threat modeling. Nah, ini kalau kata kuncinya ingin teman-teman cari di internet namanya threat modeling. Ini merupakan salah satu upaya untuk menganalisis ancaman pada sistem informasi. Sebenarnya tidak hanya pada sistem informasi, tetapi pada aplikasi, pada suatu infrastruktur, pada suatu hal lah, ya, yang ingin teman-teman cari tahu mengenai apakah ada potensi mengenai keamanan di sana. Threat modeling ini diterapkan dengan tahapan ada dekomposisi aplikasi, ada klasifikasi ancaman, ada penilaian resiko, lalu kemudian yang terakhir adalah penyusunan langkah mitigasi. Kalau kita lihat di bagian bawah dikatakan bahwa threat modeling merupakan proses terstruktur yang dapat mendeteksi kemungkinan, kata kuncinya, kerentanan dan ancaman keamanan, serta mengukur tingkat keparahan dari setiap potensi resiko yang sudah teman-teman cari tahu tadi. Kemudian sehingga teman-teman bisa memprioritaskan langkah perlindungan dan meminimalkan serangan terhadap infrastruktur tersebut. Ya, jadi sudah tahu nih ya, kita sudah tahu apa sih maksud dan tujuan dari penilaian keamanan. Dia melakukan upaya untuk melihat apakah suatu sistem itu ada potensi untuk disusupi. Berarti ada keamanannya bisa diserang seperti itu. Nah, kita berusaha untuk melakukan seberapa besar potensi tersebut, lalu kalau bisa kita lakukan mitigasinya. Ya. Lalu seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa ada proses penilaian keamanan. Kita lihat proses pemodelan ancaman di sini dibagi menjadi 3 langkah utama. Ini adalah sumbernya ya. Ada dekomposisi aplikasi, ada klasifikasi, ada penentuan tindakan pencegahan dan mitigasi. Kita lihat dulu mengenai dekomposisi.
Dekomposisi aplikasi adalah tahapan untuk memperoleh pemahaman tentang aplikasi dan bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi dengan entitas eksternal. Jadi kita mulai dulu memilah-milah, mencari tahu, memotong-motong. Nah, ini di bagian dekomposisi aplikasi. Lalu bagian kedua kita lihat adalah klasifikasi ancaman. Di sini adalah tahap mengidentifikasi dan menentukan kategori ancaman menggunakan suatu metodologi tertentu. Nah, disinilah metode-metode yang saya sebutkan di awal kita akan gunakan. Ya, jadi apakah misalnya teman-teman nanti ketemu nih bahwa ada suatu sistem informasi ada ancaman terhadap SQL injection, suatu teknik penyerangan. Nah, lihat seberapa tinggikah kategori SQL injection itu? Apakah high, apakah kemudian middle atau low. Nah, ini menurut dengan metode tertentu bagaimana cara perhitungannya. Nah, ini adalah bagian dari klasifikasi ancaman. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, adalah penentuan tindakan pencegahan dan mitigasi. Kalau sudah dilakukan identifikasi semua, dilihat resiko, potensi, dan seterusnya, maka selanjutnya adalah bagaimana agar ancaman yang kita temukan tadi, potensi-potensi tentang serangan tadi, itu bisa kita kurangi resiko terjadinya. Atau bahkan ketika dia terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan selanjutnya seperti apa. Ya. Nah, untuk memperdalam mengenai pemahaman teman-teman di bagian yang pertama dari apa itu mengenai penilaian keamanan. Nah, di sini terdapat tugas. Silakan teman-teman melakukan pengerjaan tugas ini. Lihat di sini, baca dan cari keterkaitan threat modeling yang terdapat pada artikel yang sudah saya berikan di sini. The importance of the policy-driven threat modeling approach. Silakan teman-teman cari keterkaitannya terhadap apa yang sudah saya jelaskan mengenai pengertian ini. Lalu nanti kita akan bahas itu di tugas di selanjutnya, di materi selanjutnya. Ya, oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.